Ya ada satu pesan yang gue bilang ya, jangan biarkan orang lain tuh mendefinisikan siapa dirimu. Oh. Karena itu yang gue rasain. Iya. Gue nggak pernah ngerasa jelek sampai kemudian ada orang yang ngatain kita jelek. Gue nggak pernah ngerasa jelek sampai ada orang yang ngatain gue jelek. Iya. Orang, lu kan nggak pernah ngerasa jadi orang yang pendek misalkan. Lu pendek lu. Iya. Sebelum ada orang yang bilang pendek itu salah. Oke. Lo kapan sih lu ngerasa pendek itu salah? Ketika dengan pendek itu jadi bermasalah kan? Oke. Bilang, oh berarti pendek ini tidak ideal ya. Oke. Awalnya lu ngerasa muka lu fit to the world gitu. Tapi ketika orang bilang lu jelek, yang ganteng tuh ini, orang tuh larinya ke sini, lu ngerasa kayak berarti gua salah, gua kurang, muka gua nggak ganteng, pendek itu nggak bagus, gendut itu nggak bagus. So I try so many diet. Ya teman-teman, kalau khususnya yang cewek mungkin relate ya. Gue udah nyobain mulai dari diet keto, diet mayo, diet GM, JSR, diet karbo, plant based. Oh my god. Gue udah nyoba semua. Makanya tadi lu lihat kan badan gue sempet turun, nanti naik lagi, sempet turun kayak gitu. Nah sekarang gue tanya, kalau lu ngomong, ini sering banget ya orang-orang yang nyebelin banget tuh kalau ngomong ya, kayak gue gemukan sih untuk basa-basi. Iya. Brengseknya adalah mereka nggak tahu itu tuh dampaknya apa setelah kita pulang dan setelah ya assalamualaikum pulang itu apa dampak buat orang yang diomongin kayak gitu. Orang gemuk kalau stres seringnya malah makan. Oke. Karena stres itu bikin tambah makan, jadi tambah gemuk lagi, tambah dihina lagi, ngerti nggak? Alright. It happen. Satu, jangan biarkan orang lain mendefinisikan dirimu, ya, dan itu pasti terjadi. Yang kedua juga jangan sampai kamu jadi orang yang mendefinisikan orang lain gitu. Iya. Dulu tontonan kita kan begini. Oh ya. Ya sejenis ini intinya gitu ya. Rangers. Kamu juga nonton kan? Iyalah. Kita pengen jadi pahlawan gak sih? Iya. Kita pengen berubah gitu kan lah. Iya. Yang kena kita tonton itu menurut gue ya value. Oke. Gue jujur ya, nggak pernah sedikit pun pikir pengen ganteng kayak Ranger Merah. Gue bahkan nggak tahu ganteng itu apa. Oke. Gue pengen keren kayak dia. Keren itu maksudnya kayak bertarung, ngerti gak sih? Memuntas kejahatan. Jadi yang dilihat itu value-nya manusia. Oke. Kalau dia jadi orang yang menumpas kejahatan, dia keren. Oke. Gue pengen punya Doraemon bukan karena sekedar dia lucu atau dia nggak ngelihat fisik Doraemon, tapi karena dia tuh punya kemampuan bisa mengabulkan. Ya? Artinya kan value-nya dia gitu. Mulai muncul lama-lama petualangan Sherina. Di situ juga gue nggak pengen seganteng Saddam apa gimana. Gue nggak pernah bilang ih Derby Romero namanya ya. Derby Romero keren banget. Nggak pernah gitu. Nggak pernah ngerasa ngebandingin diri gue sama pemeran utama cowoknya. Dan nggak pernah juga ngerasa gue pengen punya cewek secantik ini. Ngerti gak? Bagi gue cewek itu cantik aja. Emang cewek aja cantik. Cowok ya ganteng gitu loh. Ya begitu aja, nggak pernah nilai orang dari fisiknya. Sampai ini kita tonton drama Korea, di mana gue jujur ngerasa ya, seolah-olah sih kita nonton value, seolah-olah kita nonton ini nih, dia adalah hakim yang adil, dia adalah polisi yang menumpas kejahatan, dia adalah dokter yang amanah. Tapi gue ngerasa tidak ada satupun representatif kita di sana. Kita benar-benar nggak ada orang kayak kita, ngerti gak sih? Orang jelek itu nggak pernah, ataupun orang yang ya gendut gitu loh, pendek itu nggak pernah di situ. Gue kayak merasa kayak secara nggak langsung gue ngerasa yang keren itu yang gantengnya kayak gini. Ya, gue ngerasa kebayangin ya, kayak Mandra, gue tuh nonton Mandra, gue bisa ngefans Mandra loh. Juga nggak pernah peduli sama dia monyong apa, nggak pernah gitu, ngerti gak sih? Gue nggak pernah juga nilai Sidul itu ganteng dari nilai Sidul dari gantengnya. Selalu kita ngeliat dari value-nya, orang dia lucu nih, anaknya enak diajak main gitu loh. Nggak jelek gitu. Tapi di sini tuh benar-benar gue jadi berubah ngelihatnya tuh dari tampang. Dan itu yang gue bilang ya, informasi itu selalu tanpa disadari. So kalau ada orang ngomong aku mau nonton, aku bisa, tenang aja, aku bisa memilih mana yang baik dan buruk. Coba aja 10 tahun kemudian. Nah coba kita lihat sekarang, apa ciri-ciri cowok-cowok di Korea yang kemudian menjadi standar keren itu kayak apa? Pertama, big eyes. Ini insya Allah orang Indonesia sudah tidak terlalu concern lah. Ya, walaupun nanti big eyes ini ada lagi di Basko, matanya tuh agak turun kayak sedih. Kayak gue kan agak sedih ya. Jadi tuh gini loh. Sedih gitu loh, mana lihat kan agak sedih kan. Nah harusnya kan agak optimis kayak gitu, kayak lebih gitu. Nah jadi big eyes, small face, jadi muka gede kayak saya itu sudah pasti insecure. Ini standarnya orang sana, standar yang mungkin mereka nggak ngomong, nggak ada di kurikulum sekolah. Tapi seluruh tidak orang tertulis lah ya. Tertulis. Tapi seluruh orang Korea kalau datang ke tempat operasi plastik bilangnya mau kayak gini. Sungguh sebuah hidup yang susah ya. Ini baru gue di Indonesia, gue nggak kebayang kalau orang Korea sana asli gimana. Artinya gue tuh kan heboh sendiri, orang nggak peduli kan. Kalau mereka orang peduli. Sedih ngerti gak sih? Gue nih udah pakai dandan-dandan orang juga nggak peduli. Gue salah dandan juga orang nggak peduli, ngerti gak? Tapi ini pasti ini dulu kenapa? Ini dulu kena gitu loh. Dinilai banget ya. Kasihan banget kata gue tuh. Media berkata, media di sini adalah film yang kita tonton, iklan-iklan yang kita tonton, apalagi ya semua. Ini adalah tampan. Mau tahu tampan nggak? Yang ini nggak tampan. Kan sering di film. Kalau film kan gitu drama Korea. Ganteng banget gitu-gitu. Aduh, ibu-ibu misalkan gini. Siapa nih temanmu? Wah, ganteng temanmu ya gitu. Jadi itulah ganteng gitulah. Ganteng. Kemudian jika kamu ganteng, kamu adalah aktor utamanya.
Kalau kamu gak ganteng, kamu jadi krocok-kroconya kan sering ya. Orang ketiga, orang yang keempat yang cuma jadi ngelawak-lawak di film itu loh. Ya, kamu itu jadi itunya. Kamu akan mendapatkan cinta seromantis drama kalau kamu ganteng. Kamu dipuja dan kamu ini poinnya. Kamu bahagia. So every time kita tuh mandi ngelihat muka kita selalu nggak bersyukur. Itu yang gue selalu ngerasain dulu. Kayak I hope ini tuh hilang ininya tuh emaknya gitu. Aku berharap ini ku bisa garisnya tuh hilang. Aku berharap kantung mata gitu loh. Apa yang media mau? They don't want you to feel good. They say that aging is failure. They said that you see your face in the mirror and you see only the bad. Kamu pasti punya loh yang keren-keren di mukamu. Kamu pasti punya hal yang keren di mukamu tuh loh, yang harusnya bisa kamu banggain. Tapi gara-gara media fokusnya yang jelek. Betul, kamu tuh harus benar-benar ngeliatnya kurangnya apa, karena kamu punya standar di sana. Intinya you had your body. Ini poinnya. Bayangin loh, kamu dilahirkan, ibumu dibesarin, dibilang cantik, dibilang ganteng, kamu lebih percaya media yang hanya mau jualan ke kamu, dan kamu bilang aku hanyalah kentang. Itu kayak ngerasa, dan itu gua ngerasa kayak gitu juga gitu. If you don't look like this, then you lose your value. Itu poinnya. Lu bisa nyanyi, lu bisa ngedit, gue bisa ngedit kok. Gue bisa nyanyi, gue ranking. Gue bisa, ya banyak hal yang sebenarnya gue punya potensi gitu. Gue bisa nulis. Tapi itu sia-sia semua. Tutup. Jadi gue bukan fokusnya belajar nulis, belajar bikin film, bikin sesuatu karya. Gue hanya berfokus pada beli skincare, ngerti gak? Padahal ya kenapa? Gue ngerasa value gue di situ, dan kalau gue nggak ganteng, gue nggak punya value. Apa yang gue coba? Nah, gue cobalah dengan ini skincare, karena media gitu kan, kamu jelek, kamu nggak sesuai yang ideal, kamu kesedih banget hidupmu, nggak ada nilai hidupmu, kamu dinistakan orang, kamu cari pekerjaan susah, kamu cari jodoh susah, bukan kayak begitu? Berhentikan sekarang juga, kami bantu kamu dengan beli produk kami. Nah ternyata kita lihat lagi, media kan nggak stop di situ. Coba lihat apa yang mereka ajarin, break dark spot. Jadi mereka tuh bilang gini, cantik itu apa? Kalau tidak punya yang spot hitam, ya kan? Flawless glow, itu kayak cantik. If you adalah butek, itu jelek. Glow, see brighter, smoother skin in just 1 week. Dalam 1 minggu ya? Iya, clearly brighter, whiter, gitu kayak kita. Pengennya tuh, itu yang mereka jual kan? Ini mereka emang nggak bilang lu jelek, tapi ketika dia bilang see brighter, when you not bright enough, you ugly. Kan gitu ngomongnya sebenarnya. Nah menariknya ada sebuah pernyataan dari seorang kayaknya dia influencer gitu, yang dia sadar bahwa ini bermasalah. Dia cerita gini, don't get me wrong, I love makeup. Dia bilang, I'm addicted to watching makeup tutorial. Aku sangat addict untuk nonton tutorial makeup di Instagram dan YouTube. Bahkan aku selalu mencoba produk-produk itu untuk gimana cara makainya segala macam. Dia sangat suka. However, tapi aku mulai merasa ada ketidaksehatan, apa ya? Unhealthy path tuh apa ya? Ya kayak ada keresahan lah istilahnya. Iya, ini udah nggak sehat. Udah nggak sehat itu ya. Kenapa? Ketika aku mulai menggunakan make up bukan karena aku menyukai proses make upnya, tapi aku merasa I prefer myself. Aku merasa aku harus pakai ini, kalau enggak aku nggak enak. Jadi hanya udah mulai ketergantungan. Sudah sampai ke psikis ya. Iya, psikis. Udah merasa kalau nggak pakai make up nggak bagus gitu. Aku bahkan udah mulai bertanya-tanya, apakah aku ini cakep tanpa makeup? Ya gitu. Tadinya kan makeup lucu-lucuan aja. Ibaratnya gini, lu beli main gitar, lama-lama lu gak bisa hidup tanpa gitar. Soalnya kayak gitu loh. Bahkan gak pede tanpa itu. Ya itu kan berarti sudah masuk ke masalah mental, psikis. Nah ini lihat nih hasil penelitiannya juga bahwa 48% yang hasil survei orang dewasa mengatakan dia punya image yang buruk terhadap badannya, negatif. Ya dia nggak merasa puas dengan badannya. Ini maksudnya ada 3 jenis badan manusia. Memang badan manusia. Tuhan ciptakan semuanya normal maksudnya. Normal, semua dengan Tuhan ciptakan begini gitu loh. Tapi di media kita bisa lihat endomorph ini yang paling banyak tidak direpresentasikan. Gak pernah dia sebagai jadi model itu selalu model-model yang kita lihat hasil survei mesomorph gitu, yang memang udah bodinya tuh bagus gitu sih. Padahal manusia banyaknya adalah endomorph yang bulat-bulat tadi gitu loh. Tapi iklannya selalu nggak ideal gitu. Ini juga kamu mengcompare nggak dirimu dengan sosmed, dengan foto-foto orang lain? Iya, rata-rata ya. Kemudian juga kita lihat hasil surveinya lagi. Kalau kamu compare tuh hasil comparemu apa? Nggak, kecewa selalu gitu. Ya tidak puas, unfavorably unfavorably. Dulu sebenarnya Allah itu udah menciptakan kita dari Adam, Adam diciptakan, kemudian setelah Adam diciptakan kan diciptakanlah ruh seluruh umat manusia kan, anak cucunya Adam diusapkan punggungnya Nabi Adam, kemudian keluarlah berjatuhan kita kayak atom gitu kan ya. Nah di situ kita kumpul semua. Aku udah ketemu Rizko dulu, cuman udah nggak inget ya. Aku udah ketemu kalian semua berapa orang, 690 orang. Kita ketemuan dulu, kita tuh berdiri bareng dulu, jejer-jejeran dalam dulu. bentuk ruh.
dalam bentuk ruh masih kecil-kecil gitu ya, ibaratnya sekecil atom tadi. iya. Itu diminta persaksian, intinya mau nggak taat, mau nggak jadi manusia, mau nggak menerima Quran dan seterusnya. Oke. Nah di titik itu kita tuh udah ada takdirnya, termasuk takdir tampang. Iya. Termasuk takdir kaya miskin, ya kan ya. Makanya kemudian ada yang baik rupa dan ada juga yang sebaliknya. Maksudnya apa? Apakah semua orang ganteng? Ya sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Ya memang ada yang rupanya tidak ganteng. Buktinya kenapa Nabi Yusuf dikatakan punya wajah yang tampan? Tandanya tampan itu sesuatu yang ada. Nah makanya Nabi Adam nih bilang, ya Tuhanku, kenapa nggak disamain aja sih? Iya. Kan kalau gitu bisa Ada kekhawatiran nanti ada kecemburuan, insecure gitu kan ya dan seterusnya. kenapa nih? Gitu ya. Allah bilang, sesungguhnya aku sangat suka untuk aku disyukuri. Nanti ketika iblis diusir dari surga, ya, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Iya, tidak bersyukur. Jadi engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi goalsnya kita tuh diciptakan berbeda-beda supaya mensyukuri apa yang sudah Allah ciptakan. Goalsnya iblis supaya kita nggak bersyukur. Iya. Insecurity gitu tuh membuat kita tuh melupakan bersyukur dengan hal-hal yang sudah ada. Betul betul. Ngurusin hidung nih misalnya. Iya, iya. Walaupun aku nggak ngerasain, aku misal contoh aja Iya, nih. iya. Karena aduh insecure, kok bisa sih dia tadi 83 derajat sedangkan aku 69,3 iya, derajat waduh, itu gitu pesek ya. sekali ya. Iya, misalnya aduh Iya, gimana iya. nih ya? Akhirnya kita melupakan syukur bahwa mata kita Bisa berfungsi, hidung kita Ya, berfungsi. hidung kita bisa Iya, menghirup udara dengan benar, enak benar, gitu. benar. Lidah kita mengecap makanan dengan tanpa Betul, masalah betul, gitu. betul. Kita lupa mensyukuri itu, fokusnya ke hidung tadi gitu. Betul betul. Saksikan kembali konser tergelap tahun ini dalam program Kembali Membaca Dalam Gelap. Teori Haluminati dalam bayang milenial. Semalam di Gangnam. El Filter. Pelangi Ralkan Topeni. Batas Suci Anak Ngaji. Belajar membaca.